Polisi Arab sendiri sampai geleng-geleng kepala. Mereka bilang, kami sudah sering menghadapi supporter dari berbagai negara, tapi baru kali ini kami melihat nyali sebesar ini. Supporter Indonesia bukan hanya marah karena dicurangi, tapi karena harga diri bangsa mereka diinjak. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu di Stadion King Abdullah, Arab Saudi? Kali ini kita akan mengulas kisah luar biasa yang mengguncang dunia sepak bola Asia. Sebuah cerita tentang keberanian, emosi, dan cinta tanpa batas dari supporter Indonesia yang membuat polisi Arab sendiri sampai angkat topi. Inilah kisah tentang bagaimana nyali anak bangsa membuat aparat Timur Tengah tercengang. Semua berawal dari sebuah malam panas di Stadion King, Arab Saudi. Laga antara Indonesia melawan Irak dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi ajang yang meninggalkan luka sekaligus kebanggaan. Kekalahan tipis 1 gol memang menyakitkan, tapi ada hal yang jauh lebih besar dari sekadar skor. Saat peluit panjang berbunyi, ribuan supporter Indonesia berdiri tegak di tribun. Mereka bukan hanya kecewa, tapi juga merasa dikhianati. Sebab mereka melihat sendiri bagaimana keadilan seolah dibungkam di depan mata mereka. Wasit asal Cina bernama Manning menjadi sorotan utama karena dianggap memihak. Insiden paling panas terjadi di penghujung laga. Ketika Kevin Dix dijatuhkan keras di dalam kotak penalti, semua penonton serentak berdiri. Dari sudut manapun, pelanggaran itu tampak begitu jelas. Tapi anehnya, peluit tidak berbunyi. Dan yang lebih mengejutkan, wasit menolak memeriksa VAR. Sinyal dari ruang VAR sudah diberikan, tapi sang pengadil tetap bersikeras melanjutkan permainan. Para pemain Indonesia bereaksi keras. Dari pinggir lapangan, Jai Idzes, sang kapten, bahkan terlihat memprotes sambil menunjuk layar VAR di sisi stadion. Namun sia-sia, keputusan tetap tak berubah. Kemarahan di lapangan menjalar cepat ke tribun. Ribuan supporter Garuda yang datang dari berbagai kota di Arab meledak dalam teriakan. Mereka memanggil nama wasit dengan nada ejekan. "Wasit Mafia! Wasit Mafia!" Begitu teriak mereka berulang kali, menggema memenuhi udara malam di Jeddah. Beberapa botol air mineral melayang ke lapangan. Suasana mulai tak terkendali. Tapi bagi mereka yang hadir malam itu bukan sekadar kemarahan, melainkan ekspresi sakit hati atas keadilan yang direbut dari tangan mereka. Di tengah kekacauan itu, aparat keamanan Arab mulai bergerak. Puluhan polisi masuk ke sekitar tribun, mencoba menenangkan massa. Namun yang terjadi di luar dugaan. Supporter Indonesia tidak mundur. Mereka berdiri tegak, menatap langsung aparat dengan dada membusung. Seorang kepala polisi Arab yang bertugas malam itu mengaku, ia sempat diajak berkelahi oleh beberapa supporter. Dalam wawancaranya dengan media lokal Al Riyadh Post, ia mengatakan dengan nada campur antara kagum dan gentar, "Saya sempat diajak berkelahi oleh mereka." Nyali supporter Indonesia luar biasa. Mereka tidak takut siapapun, bahkan polisi. Pernyataan itu segera viral. Dunia Arab mendadak menoleh ke arah Indonesia, bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang ini yang berani menantang aparat di negeri asing demi membela kehormatan timnya? Kepala polisi itu melanjutkan, "Kami berusaha menenangkan mereka, tapi amarah mereka sulit dibendung. Setelah kejadian itu, saya tidak ingin lagi ditugaskan menjaga supporter Indonesia. Mereka keras kepala, tapi juga sangat fanatik." Kalimat itu menjadi bahan diskusi di banyak forum daring. Media-media Arab bahkan menulis artikel khusus yang memuji fanatisme supporter Garuda. Mereka menyebutnya sebagai cinta yang berubah menjadi keberanian. Banyak warga lokal yang datang menonton malam itu mengaku baru kali ini melihat sekelompok orang yang begitu total dalam membela tanah airnya. Di sisi lain, di tengah situasi yang memanas, Jai Idzes menunjukkan ketenangannya sebagai pemimpin. Ia mendekati pagar tribun, mengangkat tangan, dan memberi isyarat agar supporter menenangkan diri. Ia tahu, kemarahan yang dibiarkan bisa berubah jadi petaka. Beberapa pemain lain ikut membantu, meminta mereka berhenti melempar benda ke lapangan. Mereka tidak ingin perjuangan malam itu diingat karena kerusuhan, tapi karena semangat. "Jai sangat dewasa," ujar seorang petugas keamanan stadion. "Kalau bukan karena dia, mungkin situasi bisa jauh lebih buruk." Kata-kata itu memperlihatkan betapa besar pengaruh sang kapten di dalam maupun luar lapangan. Setelah peluit akhir, pasukan keamanan Arab dikerahkan dalam jumlah besar. Mereka membentuk barikade untuk mengawal para supporter Indonesia keluar stadion. Namun di antara langkah kaki yang berat itu, teriakan protes masih terdengar. "FIFA harus adil," dan "VAR siapa?" berkumandang di malam yang tegang itu. Beberapa supporter bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Garuda." Sebuah pesan sederhana tapi menggema kuat di antara hiruk-pikuk sorak dan sorotan kamera. Beberapa orang sempat diamankan oleh pihak keamanan karena dianggap melanggar ketertiban. Namun tidak ada bentrokan besar. Setelah semua reda, suasana berubah menjadi lebih damai.
Tapi bekas amarah itu masih terasa kuat di udara yang menarik. Setelah insiden tersebut, banyak warga Arab justru memberikan pujian. Mereka mengatakan, supporter Indonesia bukan hanya pendukung sepak bola, tapi pejuang yang datang dengan semangat nasionalisme sejati. Salah satu petugas stadion berkata dengan nada kagum, mereka bukan supporter biasa. Mereka hidup untuk timnya. Kalimat itu menggambarkan segalanya, semangat yang tak bisa dipadamkan oleh jarak, bahasa, atau kekalahan. Namun bagi Indonesia, malam itu adalah luka. Kekalahan dari Irak membuat peluang menuju Piala Dunia 2026 resmi tertutup. Skuad Garuda kini tak lagi memiliki cukup poin untuk melangkah ke babak berikutnya. Padahal, sepanjang laga, Indonesia tampil begitu berani. Peluang demi peluang diciptakan oleh Jai Itzes, Kelvin Verdong, dan Ragnar Orat Mangoen. Tapi keberuntungan seperti menghilang entah kemana di media sosial. Ribuan supporter menumpahkan kekecewaan. Tagar wasit curang dan Justice for Indonesia memenuhi lini masa. Mereka merasa keadilan telah dirampas secara terang-terangan, namun di antara badai kritik, ada pula suara yang lebih tenang. Suara yang tetap memberi penghormatan pada perjuangan para pemain. Mereka sudah berjuang luar biasa. Hanya saja wasit menghancurkan segalanya, tulis salah satu akun dengan nada haru. FIFA pun dikabarkan mulai turun tangan. Laporan resmi terkait penggunaan VAR pada laga itu sedang dikaji. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, Federasi tuan rumah dan perangkat pertandingan bisa disanksi. Meski begitu, bagi rakyat Indonesia, keputusan akhir bukanlah segalanya. Yang mereka ingat adalah semangat dan keberanian yang ditunjukkan malam itu. Bahwa di tanah orang pun, supporter Indonesia tidak pernah tunduk. Kepala polisi Arab yang sempat menjadi saksi langsung akhirnya menutup pernyataannya dengan kalimat yang kini diingat banyak orang. Saya belum pernah menghadapi supporter seperti mereka. Mereka marah karena cinta, bukan karena kebencian. Ia mengaku tidak ingin lagi bertugas menjaga pertandingan yang melibatkan Indonesia. Nyali mereka membuat kami kewalahan, katanya dengan senyum tipis yang mencampur kagum dan lelah. Kata-kata itu menjadi simbol bahwa keberanian supporter Indonesia telah menembus batas budaya dan bahasa. Bahwa semangat Garuda bisa dirasakan bahkan di tanah asing. Malam itu mungkin berakhir dengan kekalahan, tapi jiwa juang bangsa ini menang dengan cara yang tak terlihat. Suara mereka menggema, tak hanya di stadion, tapi di hati semua yang menyaksikan. Dan satu hal yang pasti, dimanapun merah putih berkibar, disitulah suara Indonesia. Indonesia akan selalu mengguncang langit. Polisi Arab sendiri sampai geleng-geleng kepala. Mereka bilang, kami sudah sering menghadapi supporter dari berbagai negara, tapi baru kali ini kami melihat nyali sebesar ini. Supporter Indonesia bukan hanya marah karena dicurangi, tapi karena harga diri bangsa mereka diinjak. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu di Stadion King Abdullah, Arab Saudi? Malam itu suasana stadion berubah jadi medan emosi. Ribuan supporter Indonesia yang datang jauh-jauh dari berbagai negara Timur Tengah tak bisa menahan amarah setelah melihat keputusan wasit yang dinilai berat sebelah. Mereka berdiri, berteriak, dan beberapa bahkan menantang aparat yang mencoba membubarkan kerumunan dengan cara kasar. Namun di balik semua itu, justru muncul pemandangan tak biasa. Kepala kepolisian setempat mengaku takjub dengan keberanian para pendukung Garuda. Ia berkata, meski tindakan mereka keras, tapi ada rasa hormat yang aneh terasa di udara. Karena para supporter itu berani melawan bukan untuk kekacauan, melainkan demi keadilan untuk tim kebanggaan mereka.